Jadi dari dulu sampai sekarang memang optimis mau jadi desainer atau memang apa tiba-tiba jadi desainer gitu atau ada yang mau dilakukan lagi untuk step-stepnya? Dibilang optimis sebenarnya enggak sih, aku enggak ada kepikiran kayak bakal Jalankan jadi dulu, kayak sekarang jalankan gitu. aja. Oke, mulai. Ini ready? Sip. Oh dia video juga kan? Enggak ada sedikit-sedikitnya aja. Oh, berarti. Oke, mulai ya. Oke guys, welcome to my channel. Jadi kali ini gue ada bersama dengan salah satu founder atau juga graphic design yaitu and only Vini Kaisa. Jadi ya mungkin dari kemarin tentang edit terus, video terus. Jadi kali ini gue ada mengundang ya, mengundang salah satu graphic design yaitu ya nih Vini. Jadi apa kabarnya? Baik banget. Baik ya, apapun sekarang lagi kuliah tetap lancar semuanya? Lancar. Oke. Jadi kapan mulai terjun ke graphic design? Padahal kan memang dari dulu memang ada gak itu? Misalnya dari SMP loh. SMP ada gak seperti apa namanya loh? Seperti kan dulu SMP tuh memang ada di bagian situnya atau waktu SMK atau waktu kuliah gitu? Awalnya tuh kan nggak ada sih sama sekali. Bahkan pas sekolah pun kayak yang bukan bagian OSIS, bagian desain kayak gitu pun nggak sama sekali gitu. Terus pas kuliah pun kan ngambil jurusannya tuh ngasal gitu. Kayak ya udah, kayaknya komputer bagus untuk masa depan kayak gitu. Udah akhirnya masuk teknik informatika kan sekarang. Nah teknik informatika tuh pas aku udah masuk ternyata ada 3 cabangnya. Yang pertama ada programming, terus yang kedua ada multimedia, satu lagi jaringan. Nah di bagian jaringan sama security ini kayaknya aku udah pasrah banget gitu loh, kayaknya nggak cocok, nggak ada passionnya lah di bidang ini. Terus ya udah tinggal 2 kan. Nah akhirnya nyari nih bidang apa sih yang multimedia sama programming. Di antara 2 ini mana sih pekerjaan yang ada ambil bagian di dua-duanya ini. Ya udah akhirnya cari tahu, ketemulah sama UI designer. Nah UI designer itu panjangnya user interface designer. Jadi kayak aplikasi WhatsApp, ikonnya, posisinya, klik ini masuk kemana, itu semua UI designer yang itu apa tuh, organisasi atau aplikasi? Apa namanya? UI designer kayak nama profesi. Nama profesi. Nah jadi kayak ya udah akhirnya kayaknya menarik profesi ini. Ya udah akhirnya belajar, ambil course, otodidak, terus baru akhirnya masuk ke perusahaan. Di situ sih baru belajar, bener-bener yang belajar gitu. Terus kelas bapak tuh memang berarti kelas masuk SMK berarti ya? Enggak, dari kuliah. Kuliah. 2 kalau nggak salah. Berarti waktu masa sekolah memang tidak ada belajar sama sekali? Enggak. Pertama kali memang coba-coba gitu atau gimana? Cobaan atau ada job pertama kali kan? Ada dari job itu atau memang ada belajar dulu baru dapat job gitu? Belajar dulu, terus akhirnya magang. Nah magang di perusahaan 3 bulan, habis itu baru kerja yang beneran kerja. Photoshop berarti atau Corel atau apa? Lebih detailnya pakai Adobe XD sih, cuman ada kayak misalnya nih ada gambar dari klien kayak gitu kan biasanya gambarnya pecah lah atau kurang bagus lah gitu, nggak cerah. Nah itu editnya di Photoshop. Terus kalau kayak bikin icon-icon, ilustrasi kayak gitu di Adobe Illustrator. Habis itu baru digabunginnya di Adobe XD. Berarti apa lah ya? Berarti Photoshop nggak ada? Photoshop ada untuk foto, gambar-gambar gitu doang. Untuk desain, poster kalau misalnya jarang banget sih aku pakai Photoshop. Aku pakai Photoshop semuanya. Iya. Berarti kalau misalnya nih edit browser atau edit poster atau edit semacamnya gitu, dapat ilhamnya itu dari mana? Referensi kalau internet referensi, atau dari mana gitu? Lebih ke ngumpulin perpustakaannya tuh pas nggak desainnya, bukan kayak udah butuh baru cari inspirasi gitu. Jadi misalnya nih kita lagi jalan-jalan gitu, di jalan ada brosur, ada pamflet, dia udah ditengokin aja gitu. Ini kenapa sih bagus, ini kenapa enggak, ini kenapa bisa sampai masuk TV, ini kenapa gini. Ya udah itu yang disimpan kan. Jadi pas mau ngedesain tuh udah banyak perpustakaannya gitu. Nah tapi kalau kayak masih butuh gitu ya udah tinggal googling, kalau enggak Pinterest, Dribbble, kan sekarang juga udah banyak. Freepik juga, Freepik ada main? Lumayan. Oke. Tunggu dulu aku akan bisa tanya ini. Oke. Ini dia. Kalau misalnya nih kan dunia seni lah ya, kan nggak jauh dari kata plagiat gimana?
pasti kan agak ada beda dikit sama dikit. Jadi gimana cara untuk bedakan gitu? Bedakan dengan yang kita misalnya dari vaping atau dari Pinterest. Sebab kita bedakannya itu gimana? Cara bedanya sebenarnya nggak bisa sih, tapi style itu kayak gimana ya? Kelihatan sih orang-orang yang pakai aset orang lain sama yang dia bikin sendiri bakal kelihatan. Misalnya dia kan nggak mungkin dong dia karyanya cuma satu, pasti besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Kalau tiga-tiganya itu stylenya udah beda-beda, bentuknya juga beda-beda, itu pasti udah kelihatan sih kalau dia tuh ngambil dari sumber-sumber mana gitu. Tapi kalau misalnya stylenya konsisten, cara dia desain juga konsisten, itu pasti ya kelihatan lah. Mau dia ngambil pun tetap dia ubah lagi sesuai dengan style dia sendiri gitu. Butuh berapa lama untuk jadi profesional desainer gitu? Seperti ahli lah gitu. Kalau bilang ahli itu kan relatif gitu, kayak mungkin bagi aku ahli, bagi orang lain belum, atau bagi orang lain udah ahli, bagi aku belum. Lebih ke udah agak mulai matang lah istilah mati ya, matang. Kalau menurut aku matang itu butuh lihat portofolionya. Jadi mau dia 10 tahun pun jadi desainer tapi portofolionya biasa aja, mirip-mirip aja sama orang lain, jadinya kayak nggak bisa bilang ahli gitu. Tapi ada yang baru 3 bulan atau 1 tahun gitu tapi karyanya tuh bagus banget gitu loh. Jadi kayak nggak bisa nilai waktu sih. Kalau misalnya yang urusan seni kan ada yang memang taste-nya itu udah besar duluan tanpa harus belajar gitu. Ada yang harus belajar lama. Jadi tergantung gitu. Hampir semua sih sama ya. Kalau dunia seni kayak video, foto semua sama. Berarti pemula tuh bisa saingi lah ya, yang lebih misalnya jam terbang lebih tinggi bisa saingi lah. Iya, tapi kalau urusan pengalaman mungkin yang lebih lama pasti lebih. Iya. Oke. Lalu ini kan kemarin apa? Dari kapan buat akun itu? Oh, Instagram. Mulai dari pandemi bulan Juni tahun lalu. Oh, bukan dalam lama-lama kali. Berarti baru ya? Iya, baru. Berarti gimana cara pede? Karena ini kadang kita buat satu akun nih untuk seti portfolio kita lah seperti itu ya. Jadi ini seti gengsi gitu. Misalnya nggak ada like, ya takut. Misalnya followernya kecil atau like-nya tuh gimana cara solusinya? Dulu awalnya tuh bahkan Instagram aku itu Instagram second account ya, kayak punya orang-orang lah gitu, tempat nyimpan foto air, tempat share-share yang pokoknya yang nggak penting lah gitu. Terus akhirnya pas selama pandemi itu kan jadi sering tuh main sosmed. Nah, sosmed aku tuh karena aku lagi sering banget belajar soal UI UX yang kayak gitu, jadinya aku followin hashtag semua yang berkaitan sama desain itu. Terus akhirnya banyak tuh explore semua tentang desain. Terus masuklah akun-akun orang Indonesia yang share kayak Instagram aku sekarang gitu, share ilmu. Terus akhirnya belajar kok mereka bisa ya share-share kayak gini. Terus akhirnya yaudah share aja tanpa mikir kayaknya akun aku bakal besar, nggak ada gitu, nggak kepikiran sama sekali. Ya udah dijalanin aja, kayak pelan-pelan dapat likes. Padahal itu kan akunnya juga awalnya nggak ada follower sama sekali gitu. Terus ya udah mulai pelajari juga algoritma Instagram, kayak mana sih cara kerjanya. juga. Iya, karena kayak apa sih yang mempengaruhi konten itu bisa masuk explore gitu. Nah, itu juga aku pelajari sampai akhirnya ya udah tiba-tiba naik sendiri sampai sekarang. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, jadi kan kadang kalau misalnya kita di sekolah ada nama dapat ranking terakhir, ada dapat 21 bla 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 gitu ya. Jadi menurut sendiri itu penting nggak gitu? Kan kadang misalnya ini kan bilang kalau misalnya kita dapat nilai jelek terus atau dapat ranking terakhir itu kan kadang dibilang gagal atau masa depannya hancur. Jadi menurut lu gimana gitu? Jujur aku tipe orang yang kalau sekolah tuh kayak harus gitu nilainya bagus. Ada kayak gitu. Gimana ya, udah enak sih menurut aku, ada privilege tersendiri ketika nilaimu bagus di sekolah, kayak dipuji guru, dipuji teman, diandalin orang, kayak ya ada sesuatu lah gitu. Cuman kalau dibilang ranking itu penting atau enggak, sebenarnya ya pas kita kerja juga nggak bakal kepakai gitu ranking 1, 2, 3-nya. Cuman yang kepakai itu ilmunya sih, kayak soft skill kita di sekolah kayak mana. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan rankingnya, tapi kalian belajarnya benar-benar dapat nggak. Kayak percuma juga kalian ranking 1 tapi modal kerjasama, modal nyontek ya. Apa bedanya gitu. Jadi mending kalian ranking 10 tapi ilmunya tuh benar-benar dapat gitu loh. Misal contoh ya yang sangat-sangat terpakai sampai saat ini ya matematika gitu. Mau sampai kapan pun bakal kepake. Jadi agak mati. Jadi nggak ada ruginya sih. Kayak kalau kalian benar-benar memahami ilmu itu, cuman
nggak perlu yang terlalu ngejar banget kayak harus sempurna itu enggak, yang penting kalian paham lah gitu. Oke. Itu topik desain. Oke, jadi kalau misalnya nih, pertama kali itu gimana? Seperti kayak aku kan pertama belajar desain tuh ya buat poster gitu. Pertama kali kau tuh buat satu kata atau buat poster gitu. Pertama kali lah. Biasanya aku set layout dulu sih, kayak misalnya bentuknya. iya bentuknya, kayak kira-kira di sini gambar, kira-kira di sini bakal ada teks, kira-kira di sini tanggal gitu-gitu kan. Terus ya udah, habis itu baru kita masukin elemen-elemennya. Terus kalau misalnya nggak masuk ya udah ditukar lagi layoutnya gitu, karena biasanya itu sih yang paling berpengaruh. Kalau layoutnya udah jelek pasti hasil akhirnya nggak enak dilihat gitu, jadi layoutnya harus bagus dulu. Kan kadang udah passion lah gitu kan, pernah gak rasa jenuh misalnya nih satu hari dapat job terus desain semua desain satu hari itu, pernah gak seperti jenuh walaupun kita passion gitu seperti Kalau muak aku gitu? pribadi nggak pernah yang sampai kayak capek, pernah kayak yang astaga ada job lagi gitu loh, tapi ya harus disyukuri gitu, karena Nggak semua dapat job. kayak orang juga kerja keras seharian dapat duit berapa sih gitu. Tapi kalau kita kan ngedesain satu poster gitu aja bisa dapat 300.000, 400.000 kan lumayan gitu. Nah cuman kalau misalnya capek ya udah istirahat gitu loh. Nanti kalau misalnya puas lanjut lagi. Iya, chill dulu, nonton Netflix dan segala macam. Terus ya udah kalau udah selesai udah rasanya nanti pas nonton, pas ngapa-ngapain tuh masuk tuh ide kayak oh ini mau bikin gini, ya udah langsung gas bikin lagi gitu. Misalnya nih dari kecil lah atau dari SD atau dari SMP, ada gak gitu hubungannya dengan sekarang soft skillnya? Misalnya dulu suka menggambar, berguna sampai sekarang bisa desain, atau seperti dulu bisa gimana gitu sampai sekarang berguna untuk buat kayak desain itu? Kalau Atau memang start dari nol pas kuliah gitu? mungkin lebih ke ini ya, yang dipakai dari dulu tuh manage orang. Kayaknya dulu tuh aku juga sering kayak di sekolah tuh pasti ada tugas apapun aku jadi ketuanya gitu loh, kayak yang ngurus kalian kerjain ini ya, kalian kerjain ini ya. Nah sampai sekarang tuh kepake kayak bangun tim juga kan, misalnya kita nge-hire desainer lain untuk ketemuin sama klien kayak gitu kan, kita juga dapat duit gitu, dan itu juga butuh skill untuk manajemen orang lah kayak gitu. Terus juga yang paling berguna lagi kreativitas sih, kayak nggak cuman menggambarnya tapi gimana cara kita dapat ide-idenya itu loh, konsepnya segala macam, cara ngerangkai kata-kata. Terus juga dulu tuh sebenarnya aku pengen masuk di dunia entertainment, cuman tuh ya kesampaian aja gitu, kayak nggak tahu lah jalurnya kayak mana biar bisa masuk ke sana. Tapi ya udah akhirnya ketemu lah sama profesi content creator, itu kan lumayan juga kan masuk di entertainment. Terus kita juga mengedukasi, ya udah akhirnya cocok aja. Dan skill yang paling dipakai di sana ya komunikasi, gimana sih cara kita menyampaikan pesan ke orang, gimana cara kita bikin cerita itu enak buat mereka paham walaupun susah gitu. Kalau misalnya kita dapat job nih, idenya tuh dari mereka atau kita buat sendiri? Misalnya harus gini enggak, misalnya dapat job desain gitu, misalnya mau buat satu poster atau brosur, berarti konsepnya itu dari mereka atau misalnya gambarannya lagi gitu, atau dari kita sendiri gitu? Dua-duanya ada sih, ada yang biasanya dia udah bikin di kertas gitu kayak gambaran kasarnya, cuman ya memang ya udah cuman modal nulis sama bikin kotak-kotak kayak gitu doang. Ada juga yang memang dari nol, dia cuma ngasih tahu referensi, dia sukanya Tokopedia, Shopee misalnya, ya udah kita bikinnya yang mirip-mirip sama mereka tapi tetap pakai stylenya perusahaan mereka gitu loh. Jadi dua-duanya ada sih, yang benar-benar dari nol, ada juga yang udah siap sketsnya tinggal kita bantuin bikin jadi bagus aja gitu. Kalau misalnya seperti kliennya tuh nggak kasih sama sekali selama misalnya hari pertama dia nggak kasih, kita buat sendiri gitu ceritanya. Hari pertama kita buat sendiri, hari kedua kita juga buat sendiri. Kalau misalnya kliennya sifatnya sama, cuma kasih gitu aja, kita yang desain. Pernah nggak gitu? Maksudnya per hari ya berarti? Iya, misalnya hari pertama dapat klien nih, dia kasih langsung gitu, seakan gitu, nggak kasih referensi, dia kita buat sendiri gitu, konsepnya gimana, gambarnya gimana. Habis itu yang hari kedua nih dapat lagi klien gitu. Jadi kan pernah nggak gitu? Seperti ide ini besok gimana gitu,
Atau gambaran untuk besok gimana gitu? Pernah nggak gitu? Kayak nggak bakal waktunya sedekat itu sih, kayak pasti misalnya satu hari itu dia udah siapin yang untuk beberapa hari ke depan. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya memang aku yang harus siapin konsepnya, ya udah aku siapin beberapa jenis gitu loh, langsung kasih ke mereka. Jadi kerjanya nggak berkali-kali gitu sih. Gue kira ada yang, berarti nggak ada ya Mbak itu? Enggak, itu mungkin lebih ke ini sih, cara kita bikin kontrak sebelum jadi gitu loh, projectnya ini. Nah jadi udah ditulisin kayak ini harus hamin berapa sebelum kita harus desain, terus ini juga revisinya berapa kali sebagainya, itu juga udah masuk sih di kontrak. Biasanya sediakan berapa hari gitu? Kalau untuk misalnya nih yang paling sering diminta deadline itu kan website. Nah kalau website itu harus nunggu konten dari mereka kan, kayak misalnya tulisannya mau apa itu harus dari mereka. Nah biasanya aku tulis kayak misalnya nih deadline pengerjaan desainnya itu tanggal 7. Nah sebelum tanggal 7 paling maksimal tanggal 1 itu udah harus ada kontennya sama aku. Nah jadi kalau misalnya itu delay, misalnya dia ngasihnya ternyata tanggal 3, ya udah berarti deadline desainnya juga berubah, jadinya tanggal 9 atau 10 gitu. Untuk komitmennya gimana? Pakai Manajemen waktunya gimana? Misalnya dapat job banyak, untuk bagi waktu. Delay gitu ya. Kalau aku pribadi aku udah yang ancang-ancang gitu loh, kayak misalnya bikin tanggal 7. Ini mungkin ada kemungkinan delay seminggu nih, antara tanggal 7 sampai 14. Yaudah itu tuh udah bener-bener untuk project itu doang. Kalau misalnya project besar ya, tapi kalau misalnya project kecil yang kira-kira masih sempet aja kerjaan yang lain, itu tetap ngambil gitu. Nggak pernah Nggak gitu pernah ya. sih. Nggak pernah job gitu terus. Kalau misalnya apa kan, kita dapat job, lalu ilhamnya tuh pas di tengah-tengah atau kita pikirkan dulu di awal? Kalau aku pikirkan dulu sih dari awal, udah fix mau bikin baru bikin. Nggak pernah seperti di tengah-tengah baru dapat ilham gitu? Pernah sih, kayak misalnya, tapi itu pun maksa, misalnya nih nggak ada ide tapi paksa aja bikin. Nah itu sampai tengah kayak udah mau selesai, kok jelek rasanya yang kita bikin ini, terus akhirnya dapat inspirasi baru, ya udah langsung ganti bikin baru gitu. Kalau misalnya kayak buat soto boso gitu, berarti kita seperti pertama iseng masukkan baru nanti dapat ilham, atau berarti dari awal ya? Dari awal. Aku kadang gitu lah, tengah-tengah baru dapat ilham. Berarti kan tadi kan ada tim lah ya? Iya. Kapan mulai bentuk tim tuh? Itu sebenarnya akhir tahun kemarin. Itu kan aku bikin online course. Jadi gimana bikin creative kids kayak untuk promosi di sosial media gitu. Nah gimana caranya kita bikin kayak gitu? Itu kan bikin online course. Ya udah akhirnya bikin platform yang namanya clickcrack.id. Nah di situ akhirnya ya udah, tapi akhirnya tuh kayaknya nggak cukup gini doang, masa platformnya gini doang. Ya udah akhirnya clickcrack.id itu jadi fasilitator antara klien sama desainer. Jadi kan sebenarnya banyak tuh desainer di Indonesia ini, cuman memang mereka nggak kelihatan karena mereka juga bingung gimana cari klien juga nggak tahu gimana cara ketemu sama mereka gitu. Ya udah akhirnya clickcrack.id ini jadi fasilitatornya. Sebagai penghubung lah ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau desain logo nih, kan aku bidangnya di UI design. Nah jadi nggak ada hubungannya kan sama logo. Ya udah aku bantu cariin logo desainer yang bisa kerjain project itu. Ya udah akhirnya ketemulah mereka, terus ya udah akhirnya dibikin, tapi tetap project manajernya aku gitu loh. Jadi aku yang ngasih brief ke desainernya, nanti briefnya juga ke kliennya, baru aku satuin gitu. Kayak gitu sih. Terus itu baru gabung sejak Maret atau April kemarin gitu. Jadi sekarang udah ada social media designer, ada juga logo designer. Oke. Misalnya dunia desain ini, kalau misalnya lu tahu ada berapa aja gitu, berapa jenis. Kalau misalnya dalam video ini kan ada yang editor ngebeat, ada yang editor motion dan lain-lain kan, atau ada yang travel. Kalau desainnya ada berapa? Atau seperti logo, atau khusus untuk boso atau poster gitu? Ada nggak gitu? Banyak banget sih. Tapi Banyak aku mungkin jenisnya, sebutin yang kira-kira aku tahu ya. Pertama ada logo desainer, itu ya udah yang bikin logo, yang bikin branding perusahaan. Terus yang kedua ilustrator namanya, ilustrator. Jadi dia yang gambar, yang bikin kayak Upin Ipin itu juga ilustrasi namanya. Upin Ipin, Shinchan segala macam. Itu kan masih
2 dimensi atau enggak 3 dimensi gitu, itu namanya ilustrasi. Terus ada juga icon designer yang bikin icon-icon kayak di WhatsApp kayak gitu kan, ada icon message, icon send kayak gitu kan, itu ada juga yang bikin. Terus juga ada font designer, jadi yang bikin font yang tulisannya bagus biasanya, terus paham teknik-teknik bikin font kayak gitu juga font designer. Terus juga ada namanya graphic designer. Graphic designer itu yang biasa sih, lebih ke ngerangkuk semuanya sih. Kalau misalnya yang bikin brosur ya udah dia bikin, ada yang mau nama juga dia bikin. Terus ada juga apa lagi ya, animator, nggak tahu masuk desain atau enggak, cuman animator kalau lebih video iya, tapi karena dia gerak-gerakin ya, tapi cara dia menggambarnya itu masuk ke ilustrasi juga gitu. Terus juga ada UI designer yang tadi aku bilang, yang bikin website, bikin aplikasi, itu ya designer. Terus ada UX designer. Kalau UI tampilannya, UX itu yang urus pengalamannya, jadi kayak aplikasi ini kurangnya apa sih, orang susahnya di mana, itu dia yang cari tahu. Flow aplikasi juga dia yang urus. Dan kayaknya masih banyak lagi sih. Biasanya kalau misalnya semua tuh memang disebut jadi apa? Desainer atau setiap ada istilah lain? Kalau misalnya semua jenis itu dijadikan satu, biasanya disebut apa tuh? Graphic Designer mungkin ya. Digital ya berarti ya? Digital designer. Cuman jarang banget sih, soalnya kayak berat dan jatuhnya itu dia nggak konsisten, kayak nggak ada bidang khususnya gitu ya. Jadi rata-rata orang ambilnya satu gitu. Satu gitu, satu apa. Kamu itu sendiri ada berapa profesi? Kalau aku lebih ke UI design. Oke. Dalam membantu dalam apa? Menjalankan dalam industri berarti ini ya, termasuk industri ya? Iya, industri. Iya kan? Jadi dalam apa jalankan industri ini bagian apa yang unik? Yang paling memuaskan gitu dalam membuat desain gitu, ada nggak gitu? Yang paling memuaskan bagian dapat duitnya kayak. Kalau misalnya bagian desain tuh ada nggak? Bagian desainnya lebih ke ini sih. Bagus nih atau lebih kayak cocok nih gitu. Ya lebih ke kayak kepuasan sama kliennya gitu loh. Misalnya kita desain terus mereka senang tuh, kayak ada sesuatu lah gitu. Terus juga yang enak dari industri ini adalah kerjaan kita tuh nggak sama tiap hari. Misalnya hari ini pasti projectnya beda dong, dari company mana, isinya juga pasti beda. Besok ketemu project lain pasti udah beda lagi, kayak benar-benar pasti ada keunikan masing-masing gitu. Jadi dan yang unik lagi tuh, kita itu nggak harus kepatok sama sebuah aturan gitu kalau atau teori. Nah, karena kita tuh kan seniman gitu ya, jadi benar-benar bebas lah. Yang penting klien puas, kita juga merasa itu bagus, ya udah itu aja cukup gitu. Jumlah paling banyak sama revisi dalam satu job tuh ada berapa? Yang paling apa? Revisi job 10, 9, 6, 5? Nggak sampai 10 sih. Biasanya ya kalau aku tuh patok, misalnya nih, anggaplah project besar sampai lebih dari 4 juta satu project. Itu kan lumayan kan? Ya. Nah, kayak gitu aku kasih revisinya 5. Untuk apa sih sebenarnya revisi ini? Biasanya klien itu kalau misalnya nggak dikasih jumlah kayak gini, dia bakal ngasih taunya sedikit-sedikit. Misalnya hari ini kayaknya kurang, ini mau ganti warna. Nah besoknya ada lagi, tapi kayak kecil-kecil doang revisinya. Nah jadi ya kalau kita kasih jumlah, mereka tuh kumpulin dulu, kumpulin jadi satu baru ngasih ke kita. Jadinya kita tuh nggak kerjanya berkali-kali juga gitu. Berarti ada kita batasi ya? Atau aku kan revisi gitu sampai 10 kali atau enggak. Terus kalau misalnya nih batas revisinya udah habis, misalnya 5, udah lewat dari 5, ada biaya tambahannya gitu loh untuk revisi yang ke-6, ke-7, ke-8. Kalau misalnya projectnya tergantung projectnya nih. Kalau misalnya projectnya kayak, terus tergantung juga revisi yang dia mau. Misalnya dia cuma minta ganti warna di satu bagian, kan nggak mungkin dong kita mintanya sampai ratusan ribu. Tergantung kondisi lah ya. Jadi tergantung projectnya, tergantung juga dia mau revisi apa. Oke. Dan equipment tuh pakai apa aja? Kalau laptop atau laptop khusus untuk apa? Untuk desain atau laptop gaming atau PC gitu? Gak ada sih sebenarnya, lebih ke yang penting RAM-nya cukup. Terus pakai apa laptop? Sekarang aku Acer apa ya? Oke, Acer lah ya. Aku kan ada pakai PC apa gitu. Lebih enak laptop sih, kayak enak aja kita bawa kemana-mana gitu loh. Dari dulu? Iya. Atau ada upgrade? Enggak, ada sih ganti laptop sekali. Terus
Pentep itu kan buat gambar. Semua. Terus itu aja sih sebenarnya yang penting, kayak enak aja dibawa kemana-mana gitu, nggak susah. Mau ketemu klien juga enak, nggak dibawa. Berarti equipmentnya sama-sama aja ya gitu ya? Iya memang gitu. Dapat nggak kayak gitu? Upgrade, misalnya upgrade ini PC atau ada? Enggak, belum kepikiran sih. Oh, oke. Tunggu, tadi aku ada kepengen satu lagi, tapi apa ya? Nanti kepikir lagi. Oke, ya tadi ada kepikir aku satu lagi, apa ya? Oh, ini adalah nanti ya. Oke, jadi mungkin apa pesan untuk mereka yang mungkin yang lagi nonton, mereka mau jadi desainer, tapi mereka nggak tahu gitu mau mulai dari mana gitu kan, atau mau buat apa step yang mereka mau lakukan gitu untuk selanjutnya apa. Jadi pesan apa gitu? Kalau pesan mungkin lebih ke coba aja lah dulu, jangan banyak mikir gitu loh. Karena kalau misalnya jujur aku itu mungkin bisa sampai sekarang kayak gini tuh ya karena nggak banyak mikir. Iya. Karena aku nggak tipenya yang kayak mau bikin Overthinking. ini, mikirin cita-citanya ngapain gitu loh. Misalnya bikin konten, mau capai 1 juta followers atau 1000 followers, nggak ada kepikiran kayak gitu. Ya udah murni aja mau berbagi ilmu gitu. Walaupun mungkin dulu ilmu aku kayak apa sih, kayak nggak ada yang penting gitu loh, juga modal baca Google atau modal apa gitu. Tapi ya udah, yang penting niatnya aja lah dulu. Kalau memang passion kalian di sana, terus jodohnya juga di sana, ya pasti kebuka lah semua. Ya udah gitu. Oke. Nah ini buat terpikir satu. Jadi dari dulu sampai sekarang memang optimis mau jadi desainer atau memang apa tiba-tiba jadi desainer gitu? Atau ada yang mau dilakukan lagi untuk step-stepnya? Dibilang optimis sebenarnya enggak sih, aku nggak ada kepikiran kayak bakal jadi kayak sekarang gitu. Iya, terus aja. Tapi kalau aku udah niat belajar, memang seniat itu kayak bakal sampai benar-benar paham, benar-benar bisa gitu loh. Kayak ya udah dulu sampai ambil course buat belajar kayak gitu, sampai ikut magang juga. Karena magang itu kan kayak berapa sih gajinya gitu, bahkan cukup bayar makan aja habis gitu loh gajinya kalau magang. Tapi ya udah karena memang lebih niatnya itu ke ilmunya bukan ke uangnya itu. Terus ya udah akhirnya memang udah jalannya aja sih kayak dapat di situ, ya udah akhirnya lanjut di bagian itu. BTW magang itu berarti dari SMK itu ya atau memang magang sendiri? Dari kuliah magang sendiri. Oh, memang dari kuliah. Oke. Mungkin begitu saja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa untuk follow Vini Kaisa atau apa satu lagi? Vini Design sama Krikrek.id. Nanti deskripsi atau kalian bisa lihat di sini lah ya deskripsinya. Jadi ya walaupun jadi intinya adalah walaupun kata-kata ini basi sih di kalangan kita kan, mulailah dulu gitu. Iya. Wah basi gitu dengan tapi Mulai memang dulu. itu kuncinya. Revisi kemudian. Jadi mungkin ada tambahan lagi nggak ada ya? Enggak. Nggak ada ya. Oke, jadi begitu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow apa? Oh ya, jadi ada rencana mau buat YouTube. Udah bikin, cuman kayak baru mulai gitu loh, terus belum bisa konsisten juga. Apa nama YouTube-nya? Ini Carissa. Vini Kaisa. Oh itu akun yang lama itu, akun lama atau ada baru itu? Akun lama. Sama ya, yang dulu itu kan. Nggak ada dulu. Oke, ya begitu saja. Jadi ya, saya stay cool. Oke, thank you Vini. Oke, kak.